Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma ij'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Allahumma ij'al sabahana sabah as-salihin wa masa'ana masa' as-salihin wa abhihna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa' 'ilman nafi'an wa barakan fihi. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Ar-Raudhah dan juga Bapak Ibu jamaah yang telah hadir pada pagi hari yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kita doa yang cukup populer dan saya yakin jenengan semua hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di 3 bulan berturut-turut ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, yang merupakan 3 bulan ini sangat penting dan sangat mulia. Sya'ban ini berada di tengah-tengahnya. Oleh karenanya Rasulullah ini mengatakan Sya'ban wa huwa syahrun yaghfulu atau yaghfilu fihi nas. Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang. Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian bulan yang mulia. Jadi ada kitab namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Ini kitab ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki asal Makkah Al-Mukarramah. Beliau merupakan gurunya para ulama dunia, bahkan kiai-kiai besar Indonesia itu berguru kepada beliau, termasuk almarhum Mbah Yai Maimun Zubair itu juga berguru kepada beliau, bahkan kiai besar almarhum Kiai Haji Basori Alwi Singosari Malang itu juga ke beliau. Beliau menulis kitab ini. Jadi, tadi saya cari kitab yang cetakannya kok nggak ketemu Pak. Ini ada PDF-nya. Kalau jenengan mau monggo nanti bisa dikirim lewat WA. Tapi bahasa Arab Pak. Nggak apa-apa. Saya punya stok banyak kitab-kitab kalau mau Pak. Wa summiya Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsirun. Dinamakan bulan Sya'ban ini karena yatasha'ab itu bercabang. Dalam bulan Sya'ban ini bercabang banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan ada yang mengatakan Sya'ban ini dari kata sya'a dan bana. Sya'a itu tersiar, tersebar luas, bana itu jelas. Sehingga kebaikan di bulan Sya'ban itu sudah jelas sekali dan tersebar luas kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban. Saking banyak. Istilah kita itu Pak, kalau kita ini olahraga itu harus pemanasan. Maka bulan Sya'ban inilah waktunya kita pemanas. Mulai ditata niat Ramadan, mulai ditata schedule apa-apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah dimulai di bulan Sya'ban. Sama dengan misalnya jenengan mantu bulan Maret, kira-kira Februari kan sudah siap-siap.
Nggak mungkin bulan Maret tanggal 1 mantu, Februari tanggal 28 baru pesen terop, pesen undangan, pesen catering. Ya nggak mungkin bisa. Mepet seperti itu. Ramadan ini juga seperti itu. Mari kita siapkan Ramadan ini sekarang bulan Sya'ban, maka saat inilah yang tepat untuk yaitu tadi, untuk pemanasan sebelum kita menjemput bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini cukup mulia dan sangat mulia sekali bahkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang terjadi pada bulan Sya'ban. Sekali lagi bulan Sya'ban itu bulan yang banyak sekali dianggap remeh atau dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang. Karena sudah besok Ramadan, berarti yang dianggap Ramadan. Padahal Sya'ban ini juga luar biasa. Kejadian yang pertama yang terjadi, yang ditulis pada kitab ini adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah, berubahnya arah kiblat kita. Jadi Rasulullah ketika di Makkah, Rasulullah itu sholatnya menghadap Ka'bah langsung karena di Masjidil Haram. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, Allah perintahkan Rasulullah sholatnya itu menghadap Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Madinah saat itu banyak sekali penduduknya yang beragama Yahudi. Baitul Maqdis itu adalah tempatnya para nabi, orang-orang Bani Israel. Jadi kalau kita lihat sejarah ke atas, Pak, Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ismail lahir di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk pindah. Ibrahim, bawa anakmu dan istrimu Hajar ini pindah ke Mekah. Maka yang babat alas kalau bahasa kita, pertama kali Mekah itu ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Lalu terjadilah peristiwa yang begitu panjang sekali seperti munculnya sumur Zam-Zam dan lain sebagainya. Yang mana saat itu Mekah itu tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan mereka berdua di Mekah. Fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina kepada istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah. 13 tahun kemudian itu Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak inilah yang di sekitar kemudian Palestina nantinya. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Itu daerah-daerah sana. Baru kemudian Nabi Yusuf ini menjadi menteri di Mesir. Orang-orang Bani Israel ini dibawa ke Mesir. Meskipun ya Mesir itu dengan Palestina ya jejer, sampingan, dipisah dengan bukit namanya Bukit Sinai, yang mana Nabi Musa itu mendapatkan wahyu di sana. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini guyonannya guru-guru kami di Al-Azhar dulu. Nabi Muhammad menghadap Allah tidak disuruh melepas sandalnya ketika Isra Mi'raj itu. Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Sinai, disuruh melepas sandal. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini menunjukkan bahwasanya istimewa Nabi Muhammad. Kita kalau misalnya orang biasa masuk rumah kita, lepas sandalnya kan gitu. Tapi kalau orang spesial, misalnya atasan kita atau orang tua kita, sudah pakai saja nggak apa-apa masuk saja seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu lebih spesial daripada Nabi Musa. Hebat Nabi Musa, ngadep Allah nggak disuruh ngelepas sandal. Nabi Musa, fakhla'na 'alaik Musa,
lepas sandal. Nah, ini namanya Bilwadil Muqaddasi Tua, ini Bukit Sinai itu di antara Palestina dan Mesir. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel ini atau anak keturunannya Nabiullah Yakub ini yang nama lainnya adalah Israel, ini berada di sekitar situ. Makanya sampai Nabi Musa itu sebelum akhir hidupnya disuruh ke Palestina dan kemudian dalam perjalanannya itu meninggal dunia. Makam Nabi Ibrahim di sana. Makam Nabi Ibrahim di sana. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat yang awalnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ta'lifan liqulubil yahud, untuk menarik hati orang-orang Yahudi agar orang Yahudi itu ngerti bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad dan Musa itu sama. Mereka ini satu kesatuan, ajarannya sama, sumbernya sama. Sehingga Rasulullah itu ketika di Masjid Nabawi itu kiblatnya ke arah utara. Madinah itu utaranya Mekah. Kalau di peta atasnya Mekah. Kalau di peta itu utara atas. Jadi Rasulullah sholatnya itu menghadap utara. Selama berapa? Selama, kata Imam Abu Hatim Al-Bisti, itu selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Meskipun dalam perjalanannya waktu menghadap Masjidil Aqsa itu sebetulnya Rasulullah itu menginginkan tetap menghadap Masjidil Haram. Tapi karena Rasulullah ini harus taat kepada Allah, agar orang-orang Yahudi ini sadar bahwasanya sama ajarannya Nabi Muhammad dan nabi-nabi mereka, karena sentimennya orang-orang Yahudi ini luar biasa. Gak suka dengan Nabi Muhammad hanya karena Nabi Muhammad bukan dari golongan Bani Israel. Jenengan kok gak nerima ustadz yang dari selain Jawa, berarti mungkin jenengan ini masih ada DNA-nya Bani Israel. Aku lek ustadz gak Jawa, gak seneng loh, ini kayak podo ya Bani Israel. Begitu tahu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad dari kalangan Arab yang bukan dari golongan mereka sentimen sekali. Makanya Allah itu menginginkan agar hati mereka ini sedikit tertarik, simpatis kepada Nabi Muhammad. Oh, ternyata kiblatnya Muhammad sama dengan kiblat kita, seperti itu. Ternyata itu tidak banyak merubah mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfus Sya'ban, itu merubah lagi kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bolak-baliknya engkau menatap langit, meminta bahwasanya kiblat itu agar dikembalikan ke Masjidil Haram. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Lalu sungguh kami rubah untukmu kiblat itu ke arah yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi dalam fikih itu ada jihatul Ka'bah, ada ainul Ka'bah. Kalau ainul Ka'bah itu harus ngadep ke Ka'bah persis, Pak. Itu untuk orang-orang yang berada dalam Masjidil Haram. Ada yang mengatakan itu untuk orang-orang yang berada di area haram. Jadi ada tanah haram di Mekah itu, Pak. Area haram. Kalau jenengan keluar baru itu boleh bisa mengambil miqat. Nah, itu ada tanda-tandanya biasanya. Anda memasuki area al-haram. Nah,
Kalau sudah masuk area Al-Haram itu harus menghadap Ainul Ka'bah. Langsung ke Ka'bahnya itu lurus harusnya. Tapi kalau untuk seperti kita ini Pak, yang jauh, itu pokoknya jihadul Ka'bah. Pokoknya arah Ka'bah itu kemana, yus ikut. Nggak harus kemudian pas dengan Ka'bahnya, itu sulit sekali. Nah, itu ada jihadul Ka'bah, ada Ainul Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pindah sholatnya. Jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ada yang mengatakan itu sholat asar, ada yang mengatakan sholat zuhur. Yang jelas sholat 4 rakaat. 2 rakaatnya itu menghadap Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat terakhir itu pindah Pak. Berarti dari utara ke selatan itu berapa derajat? 90. 180 ya berarti ya. Itu ke arah selatan. Jadi 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Saya pernah kejadian Pak sama teman seangkatan saya di Kairo itu, setelah rapat di taman. Jadi di Kairo itu banyak taman-taman Pak. Taman-taman itu banyak. Setelah itu asar waktu itu, waktunya kita sholat. Saya tanya ke orang-orang Mesir, mana kiblatnya mana? Oh arah sini. Saya bilang ke teman saya, katanya orang itu arah sini. Tapi teman saya dari Ponorogo itu Pak ngengkel. Ya orang mau ada budak kok gini kan ya ini berarti. Akhirnya sholatlah kita, sholat jamaah asar di taman ini. Sholat dapat 1 rakaat, rakaat kedua sudah nggak enak semua hati ini Pak, karena dilihatin sama orang-orang Mesir. Termasuk ada petugasnya sudah mulai mendekat. Waduh, koyok ini keliru ini kiblatnya. Barang selesai rakaat kedua, naik rakaat ketiga, imamnya ini dimenggokno ambek petugas itu. Akhirnya kita juga posisinya bingung itu, menyesuaikan. Wah ini kita sholat kiblaten ini kita. Wah ini semua setelah salam itu guyung ngekel nyala non imam itu Pak, sing ngel anak Ponorogo itu Pak. Ini bulan Sya'ban adalah bulan tahwilul qiblah, pindahnya kiblat. Sehingga kiblat kita itu ya pernah ke Masjidil Haram, pernah ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi Masjidil Haram. Yang kedua, bulan Sya'ban itu raf'ul a'mal. Amal perbuatan kita ini distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyetoran amal ibadah kita, Pak. Itu yang nanti dicatat di buku catatan amal kita, yang nantinya ketika di akhirat itu diberikan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Siapa yang kitab catatan amalnya besok itu diterima dengan tangan kanannya, maka dia penduduk surga. Namun siapa yang catatan amalnya itu dia mengambil min wara'i dhahrihi, dari arah belakangnya gini, wa yasla sa'ira, maka dia akan masuk neraka. Catatan amal kita itu distorkan, ada periodenya, ada per bulan dan ada per minggu dan ada per tahun. Kalau per tahun itu pada bulan Sya'ban ini, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Oleh karenanya Rasulullah itu paling banyak dan sering puasa selain Ramadan itu di bulan Sya'ban.
Beliau menyatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kalau yang mingguan itu amal ibadah kita disetorkan ketika hari Kamis. Oleh karenanya Rasulullah itu puasa hari Kamis. Tu'radul a'malu fi kulli yaumin khamis. Jadi ada amal perbuatan kita itu disetorkan pada catatan kita itu, ya ada periode mingguan, ada periode tahunan. Oleh karenanya kalau kita tahu semacam itu, Pak, sebetulnya rugi kalau kita ini nggak menjadi orang baik, itu rugi. Dan menjadi orang baik itu tidak ada ruginya. Meskipun misalnya kita baik, tapi kebaikan kita itu dikhianati oleh orang yang kita baiki misalnya. Justru malah kita dizolimi kepada orang yang selama ini kita justru malah berbuat baik kepadanya. Nggak ada ruginya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya pasti kebaikan juga. Jadi menjadi orang baik itu nggak ada ruginya. Ada orang mengatakan nggak usah jadi orang baik, nggak usah jadi orang-orang yang lugu-lugu, lurus-lurus sudah. Nanti kamu dibohongi dan lain sebagainya. Urusan kita dibohongi itu urusan yang membohongi kita. Tapi kita harus punya komitmen bahwasanya kita ini menjadi orang yang baik. Jangan ada kebencian dalam hati kita, apalagi kepada tetangga. Sekarang ini Masya Allah di Surabaya, saya lihat akun medsosnya Cak Armuji itu beliau sering sekali ngupload itu konflik antar tetangga. Kadang jalan keluar tetangganya itu di tembok, sering. Masya Allah. Sekarang ini kita krisis kesalehan sosial. Banyak orang sekarang itu saleh secara spiritual saja, namun secara sosialnya itu kurang. Gak mau ketemu dengan tetangga, gak mau kumpul dengan tetangga, guyup rukun kerja bakti, datang semua. Sekarang ini sudah jarang seperti itu. Yaitu malah ada yang jalan keluarnya tetangganya di tembok. Masya Allah. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini turun ayat Al-Quran yang sangat populer, yang saya yakin jenengan semua itu hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Min mazaya syahri Sya'ban annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban ini turun ayat salawat dan salam kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini unik, Pak. Kalau dibahas secara ulumul Quran, itu uniknya apa? Biasanya Allah memanggil orang-orang beriman itu di awal ayat, permulaan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya di awal ayat. Tapi ini di tengah-tengah ayat, ya ayyuhalladzina amanunya, Pak. Awal ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Coba dengan buka Al-Quran itu pasti mayoritas, bahkan mungkin semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu selalu di awal ayat, di permulaan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu di awal-awal ayat.
Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata di pertengahannya. Ini unik. Kemudian yang kedua, ayat ini diawali dengan kalam khobariyah. Kalam khobariyah itu dalam ilmu balaghah itu kalau dalam bahasa kita kalimat pernyataan. Innallaha sungguh Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya itu yusalluna 'alan nabi bersalawat kepada nabi. Baru kemudian ayat ini memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, ini kalam insya dalam ilmu balaghah. Apa kalam insya itu? Perintah. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat dan bersalatlah kepada Rasulullah. Sehingga Al-Imam Al-Qastalani itu menyatakan bahwasanya syahra bi anna syahra Sya'ban syahrus shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban itu bulan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat itu Pak, Ibu, itu ibadah yang paling enak. Kenapa? Kullu amalin bainal qabuli war raddi illa salata 'alan nabi. Segala amal perbuatan itu antara dua, antara diterima atau antara ditolak. Kecuali salawat kepada Nabi pasti diterima, pasti diterima. Dalam keadaan apapun. Jenengan hadas kecil atau belum wudu, habis buang air belum wudu, apakah boleh jenengan sholat? Enggak boleh. Kalau jenengan sholat tapi masih punya hadas kecil, maka ditolak sholat jenengan, enggak sah. Jenengan punya hadas besar, belum mandi besar, apakah boleh baca Quran? Enggak boleh. Enggak boleh baca Quran, pegang Quran enggak boleh. Jenengan punya hadas besar, enggak sah, malah dosa. Tapi kalau bersalawat kepada Rasulullah, jenengan mau hadas kecil maupun hadas besar, ini tetap diperbolehkan dan pasti diterima. Kullu amalin bainal qabuli war raddi illa salata 'alan nabi. Setiap amal perbuatan itu antara dua kemungkinan, antara diterima atau ditolak sama Allah. Kecuali salat kepada Rasulullah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi malaikatan. Inna lillahi malaikatan sayyahina. Sungguh Allah itu memiliki malaikat yang sayyahin, yang traveling. Malaikat ini sayyahin, traveling. Maksudnya traveling, muter-muter malaikat itu. Yuballighuna, malaikat-malaikat ini tugasnya untuk menyampaikan salam umatku kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi ada malaikat-malaikat khusus yang ketika jenengan baca sholawat ini hadir di majelis jenengan, di tempat jenengan, di rumah jenengan, yang kemudian jenengan sholawat jenengan itu disampaikan malaikat ini kepada Rasulullah SAW. Disebutkan nama jenengan dan binnya, bapaknya. Nah, ini sholawat kepada Rasulullah SAW yang mana hakikat sholawat itu bukan kemudian diartikan Rasulullah itu butuh dengan sholat kita, keliru. Justru sholawat itu untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita baca satu sholawat balasannya 10 kebaikan untuk kita. Dan sholawat itu ibadah yang sangat spesial karena satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Allah itu melakukan ibadah itu. Allah memerintahkan kita sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah perintahkan kita zakat. Apakah Allah zakat? Tidak. Allah perintahkan kita puasa. Apakah Allah puasa? Tidak.
Tapi Allah perintahkan kita sholawat. Sebelumnya Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Bahkan dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present continuous kalau dalam bahasa Inggris, Pak. Yang artinya apa? Al-istimrar, terus menerus. Selalu. Yusalluna, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Pakai fi'il mudhari'. Yang artinya lil istimrar, terus menerus ini. Yang mana dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Almarhum Wahb Az-Zuhaili, ulama Suriah, itu dijelaskan bahwasanya salawat Allah kepada Rasulullah itu berupa kasih sayang dan cinta. Artinya kasih sayang dan cinta. Salawat malaikat kepada Rasulullah itu artinya pengagungan dan istighfar. Salawat kita umat Rasulullah kepada Rasulullah itu adalah doa. Bahkan dalam sebuah hadis, doa kita ini, Pak, gantung antara langit dan bumi kalau tidak diawali dan ditutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya salawat itu tadi, bahwasanya salawat itu akan kembali kepada kita. Dan salawat itu untuk kita. Dan salawat itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Kita sudah tidak bisa menghitung perjuangan Rasulullah untuk kita. Contoh yang kemarin saja, tentang Isra dan Mi'raj. Yang awalnya salat itu berapa? 50 waktu. Masya Allah. Coba Pak, kita bayangkan saja. Andaikan kita ini diwajibkan sholat 50 waktu, coba kita bayangkan. Apa enggak ribet, Pak, hidup kita? Apa enggak kemudian ruwet gitu kehidupan ini kalau kita ini sholat 50 waktu? Coba ibu-ibu itu goreng tahu, tempenya belum ada lagi. Iya, itu Ustadz Diki itu saya yakin 2 hari sudah mengundurkan diri jadi marbon dan muadzin ya. Bayangkan 50 waktu adzan terus, ngimami terus, Pak. Pindah nang RSI itu, Pak. Kita suaranya pecah itu. Kita bayangkan, jenengan bekerja coba, masuk kantor, datang di kantor wis adzan lagi. Baru apel gitu, apa? Sholat lagi ya. Ya Allah. Setiap setengah jam kita harus sholat, Pak. Kurang lebih setiap setengah jam kita sholat. Kalau 50 waktu itu, Masya Allah. Waduh, gak tenang hidup kita itu. Ruwet, Pak, hidup ini, Pak. Gak mungkin para polisi kita itu bisa ngawal lalu lintas, Pak. Setengah jam sholat mana aja. Ayo coba. Itu karena perjuangannya Rasulullah sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Waduh. Makanya kita sholawat itu sebagai terima kasih kepada Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Menjadi 5, enak. Sudah 5, isyaknya juga langsung cepat setelah maghrib. Kalau kita ngomong masalah balancing, Pak, itu harusnya isya itu kan sama dengan asar. 3 itu lurusnya 9 atau 10. Harusnya sholat isya itu jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Tapi Allah ini ngerti, Pak. Umat Kanjeng Nabi Muhammad isya jam 10 ada. Gak mungkin. Gak mungkin. Rasulullah itu pernah sholat isya itu tengah malam. Jadi Rasul, ini kita sholat isya, nanti diundur sama Rasulullah. Sahabat lagi, kapan sholat Rasul? Masih nanti, sengaja Rasulullah. Baru tengah malam itu, ya kalau di kita itu mungkin jam 12, jam 1 lah. Ayo sholat isya. Setelah sholat Rasulullah ngomong, sebetulnya isya itu pengenku yo
Ya saiki ngene iki rek. Lek basa Surabaya Rasulullah kepada sahabatnya. Akan tetapi saya tahu ini memberatkan kalian semua. Kata Rasulullah. Ya sudah, akhirnya sholat Isya itu diawalkan. 1 jam lebih dikit lah setelah sholat waktu maghrib. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ditentukan seperti itu. Paling enak Pak sudah. Kita ini luar biasa. Makanya kita ini sholawat kepada Rasulullah itu terima kasih. Terima kasih Rasul. Perjuangan jenengan itu luar biasa seperti itu. Haji itu setelah Rasulullah Hajjatul Wada, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah, yang mana Hajjatul Wada itu diikuti sekitar 100.000 sahabat. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah Pak, travel manapun. Rasulullah sekali haji itu pengikutnya berapa? 100.000. KBIH mana yang jamaahnya 100.000? Nggak mungkin ada. Tahun 6 Hijriah Rasulullah itu umroh. Jamaahnya para sahabat yang ikut 1.400 sampai 1.500. Itu nggak ada travel manapun yang mengalahkan sekali berangkat 1.500, nggak ada. Kalau bukan Rasulullah ini. Jadi Rasulullah setelah haji itu pada tahun 10 Hijriah ditanya oleh sahabat namanya Aqra bin Habis, afikul ya amin ya Rasulullah, Rasul haji ini apa tiap tahun? Rasulullah diam. Tanya lagi sampai 3 kali, apa haji ini 3 tahun Rasul? Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah berkata, kalau misalnya saya nggak nyuruh kalian berapa kali, diem saja. Andaikan tadi saya ngomong ya tiap tahun, ya wajibnya tiap tahun. Wajibnya seumur hidup sekali saja, antrinya Surabaya sudah 40 tahun, apalagi tiap tahun wajib haji. Gak bisa bayangkan. Nah, inilah hakikat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf, salawat ini bisa untuk hal-hal duniawi dan untuk hal-hal ukhrawi. Itu saya membuktikan sendiri, Pak. Waktu itu awal-awal nikah, saya itu dipasrai, maksudnya ya dipasrai sama mertua saya mobil Starlet usia tahun 92, Starlet sedan 92. Nah, mungkin bapak-bapak yang sepuh ini paham. Kalau mas-mas yang muda-muda ya gak harus Starlet itu apa, Roy Mobilio. Starlet 92. Saya ngaji di Tuban. Berangkatlah saya ngaji di Tuban. Waktu itu saya ngajak mahasiswa UIN. Waktu itu belum punya pesantren, belum punya santri. Akhirnya saya ngajak mahasiswa UIN yang rumahnya Lamongan. Selesai ngaji jam 10 malam, kemudian mau balik ke Surabaya. Salah satu mahasiswa ini yang menunjukkan jalan, ini ngomong, Ustadz, mampir ke rumah saya saja, Lamongan saya. Ya wis, kalau nggak salah Turi atau mana itu, ada Lamongan Turi itu. Ya itu deh, Turi atau mana? Dekat, namanya Yusuf. Dekat Ustaz, dekat sekali dekat. Ya dekat. Ternyata lewat ini, Pak. Lewat sawah-sawah itu, Pak. Waduh, saya gini, lewat sawah-sawah banjir bisa. Terus kan di mobil itu kan ada kayak karet gitu loh, yang untuk AC itu loh. Apa namanya itu? Bunyinya cicit kadang-kadang gitu loh. Ya itu sudah menggeser, Pak. Dari putarannya itu sudah geser separuh, tinggal separuh. Ini kalau sudah geser belum gini, wis gak iso melaku mobil ini. Itu saya lihat taruh tinggal separuh. Saya godek-godek, ayo rek, maca selawat sing akeh rek. Iki lek mogok nang kene tengah malam seperti ini, buyar kita ini. Buyar gitu. Udah selawat, ya Allah, pergi selamat Pak, sampai di rumahnya dia jam 1 malam. Jadi dari Tuban ke rumahnya dia jam 1
jam 1 malam. Ya, katanya dekat itu. Pokoknya belusuk-belusuk ternyata banjir pisan. Jadi jalannya gak enak-enak, ya Allah. Ya, saya sholawat ya Allah, mugi selamat-selamat. Sudah, kemudian subuh saya berangkat dari Lamongan, dari Turi itu ke Surabaya pulang. Itu ya gitu. Itu sudah separuh. Ini kalau sampai geser ini del ngene gak iso mulai. Selama perjalanan saya baca sholawat saja. Nyampe akhirnya rumah, Pak. Nyampe Dresmo itu. Jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Wis alhamdulillah langsung manggil tukang montir itu untuk benarkan ininya, karetnya tadi. Itu benar-benar saya rasakan alhamdulillah ya bisa ternyata untuk halal dunia. Bahkan yang juga saya rasakan ini hak, saya tidak mungkin berbohong di majelis ilmu ini. Ketika saya mau berangkat ke Kairo Mesir, itu menantunya kiai saya itu pesan, yakin nanti kamu di Mesir sebelum pulang harus haji minimal umroh. Sudah ya apa caranya kamu itu utang atau bagaimana, pokoknya minimal sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Nggih Gus, saya bilang itu. Saya berangkat ke Mesir sebagai mahasiswa kiri, Pak. Saya harus kerja di sana. Saya jualan tempe 2 tahun. Makanya saya enggak sepiro pinter, Pak. Kalau saya pinter mungkin sudah di SCTV TV1, Pak. Karena enggak sepiro pinter akhirnya di Masjid Ar-Raudhah. Mungkin kalau pinter ya saat somat ngono iku, Pak. Kalau pinter saya itu. Jadi karena saya dulu kerja uripe soro nang Mesir, nang Kairo, sampai akhirnya saya lihat teman saya ada putranya wali kota Mataram itu dekat dengan saya, dia umroh. Teman saya Padang itu umroh. Ya Allah, seneng rasanya. Ada yang haji, Pak. Wah, bapaknya punya travel di Indonesia, dia dihajikan dari sana. Seneng rasanya. Tapi hati saya itu nangis, Pak, pengen ini. Tapi setiap saya mulai 2010 itu, setiap saya melihat gambar Masjidil Haram, gambar Masjid Nabawi, saya selalu sholawat kepada Rasulullah. Saya selalu baca sholawat yang dari hati, Pak. Gak mek sholawat mulut dok, dari hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kapan saya ke sana? Teman upload foto di Facebook, dulu Facebook, Pak, belum ada WA Mas ya, Pak. Facebook, Instagram juga belum ada, Mas. Facebook itu, ya Allah, saya baca sholawat pengen ke sana, ya Allah. Lulus 2014, ibu saya telepon SMS, sampai jangan pulang dulu. Itu Agustus, Pak, saya lulus S1 2014. Sampai jangan pulang dulu, ini ada Bu Haji yang mau mengumrohkan sampean. Alhamdulillah. Kapan? Saya tanya, kapan, Bu? Desember. Waduh, visa saya mati Oktober, Pak. Saya harus pulang dari Mesir sebelum Oktober. Kenapa? Karena saya sudah kesulitan untuk menambah stay di Mesir karena saya sudah lulus. Berarti nggak bisa, Bu. Saya harus pulang. Ini September sudah harus pulang. Akhirnya pulang, nggak jadi umroh. Kata bapak saya almarhum, wis wayahe. Tetap saya baca salawat terus setiap lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi di rumah orang dan sebagainya. 2018 saya diumrohkan sama mindoannya mbah saya. Itu Yai Abu Bakar Asgaf Karang Agung sini. Saya dipanggil setelah ngaji di pesantrennya beliau. Jadi saya dulu ngaji di pesantrennya beliau, sama-sama santrinya beliau, kemudian dipanggil, wis, kamu suai berangkat umroh. 2018 berangkat 2 kali, Pak. Sebelum pandemi kemarin berangkat lagi, Pak. Setelah pandemi September kemarin berangkat lagi, Pak. Ini barokain salat. Ini kemarin saya ditelepon suruh berangkat Ramadan lagi. Saya sudah banyak mengiyakan takbir masjid, taraweh, kuliah subuh dan sebagainya. Akhirnya mohon maaf saya nggak bisa kalau Ramadan ini karena sudah khawatir nanti nggak enak sama nanti takbir masjid.
Nah ini sholawat itu luar biasa. Saya sendiri sudah membuktikan bagaimana kita baca sholawat itu luar biasa. Ya dengan kalau pengen umroh 2 bulan langsung umroh, ini bisa baca sholawat. Setiap sholat ya dengan baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? 1 kali Pak. Setelah baca sholawat tuh jenengan masukkan ke tabungan celengan jenengan uang merah. Uang merah. Berapa Pak? 100.000. Setiap selesai sholat lakukan seperti itu, insya Allah 2 bulan bulan umroh. Loh bener kan saya kan ya? Nggak bohong kan ya? Jadi kalau misalnya sehari 500.000 berarti 1 bulan 15 juta ya kan? 2 bulan 30 juta sudah bisa berangkat. Itu ada yang nyeletuk. Masih gak mau coba sholawat Pak Ustadz. Ya budal ya ngono Pak Ustadz. Lo BPE kemudian dapat lebih banyak lagi di perjalanannya kan seperti itu. Oke, pun ini keutamaan bulan Sya'ban. Tentu kalau kita bahas terus ini masih banyak Pak. Jadi intinya adalah bulan Sya'ban ini bulan yang sangat mulia, yang agung. Di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa mulia yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tahwilul qiblah dan juga turunnya ayat tentang sholawat. Maka monggo, mumpung masih belum Ramadan, kita sudah mulai start dikit-dikit sholawatnya, ditambah wiritannya, ditambah jamaahnya diperajin, kemudian baca Qur'annya sudah dimulai lagi dikit-dikit. Sekitar nanti ini selesai Sya'ban, kita Ramadan ben gak kaget. Karena biasanya ada orang itu kagetan ketika Ramadan. 3 hari pertama, wih, koyok-koyok paling rajin dewe Pak. Baru setelah 1 minggu rodok kendor didik Pak. Yang awalnya soft di depan, mulai soft ketiga. Minggu kedua itu Pak. Baru nanti minggu ketiga, softnya rodok. Ya, minggu terakhir, gak ada uangnya saudara. Kenapa? Karena kagetan ketika Ramadan. Sama kalau kita olahraga dulu Bang ya. Olahraga baru pertama olahraga langsung moyo Pak. Alah, paling itu 3 dino mari ngene wis gak olahraga itu. Olahraganya 1 hari, liburnya 10 hari paling dia. Seperti olahraga nih. Pelan-pelan dulu. Boleh rada enak baru kemudian wah, lari sama kayak sprint itu. Dulu saya diajari oleh guru bola saya itu, kalau sprint itu pelan-pelan dulu, baru kemudian wah kencang. Kalau kencang dulu baru nanti dapat berapa kilometer langsung melaku awakmu, nggak kuat. Sama seperti itu Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan kita tahun ini seperti Ramadan tahun lalu. Maka ayo dipersiapkan di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan lahir batin, usia panjang, sehingga kita waballighna Ramadhana, sampai di bulan Ramadan. Karena luar biasa Ramadan itu Pak. 1 hari saja kita menjumpai bulan Ramadan, itu nikmatnya luar biasa nanti untuk kehidupan akhirat kita. Ada pertanyaan? Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya tentang malam nisfu Sya'ban. Nah, dalam malam nisfu Sya'ban itu katanya seluruh amal kita akan dilaporkan kepada Allah. Nah, apakah itu benar Ustaz? Ya. Jadi ya tadi bahwasanya amalan, catatan amal kita selama setahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pada nisfu Sya'ban. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban itu juga malam yang mulia, maka ya kita harus isi dengan hal-hal yang positif. Nah, positifnya itu apa? Ya tergantung dari jenengan masing-masing. Saya itu senang sedekah, ya sedekah. Saya senang zikir, ya zikir. Saya senang baca Quran, ya baca Quran. Saya senang i'tikaf, ya i'tikaf. Jadi setiap dari kita itu tidak bisa dijadikan satu. Misalnya ini Pak, ayo semua jamaah Ar-Raudhah ini harus puasa sama seperti saya. Oh nggak bisa.
Iya, saya ustadz misalnya nganggur Pak, banyak nganggurnya di rumah Pak. Lah jenengan pekerja, ada yang kerjanya keras dan lain sebagainya, panas-panasan, nggak bisa disamakan semua. Maka kita ini ibadah yang sekiranya itu pas dengan kita, ya itulah kita masing-masing tidak bisa kemudian disamakan, disatukan. Jadi ya monggo, malam nisfu Sya'ban jenengan suka apa ya silakan. Tapi yang jelas memang benar bahwasanya amal ibadah kita itu dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, terlebih itu tadi nisfu Sya'ban. Ada lagi? Sampun, sudah suruh ya? Sudah dari tadi. Ya, semoga manfaat barokah dan semoga kita diberi umur panjang oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.